Setiap kuartalan saya pasti ke Singapura. Itu dulu sebelum COVID menyerang, hingga saat ini sudah setahun lebih saya belum ke sana. Di mana bulan ini awal bulan saya berencana ke Singapura karena beberapa perjanjian dan pelaporan memerlukan tanda tangan basah yang saya harus lakukan langsung. Ketika dapat kabar bahwa saya harus membayar $400 untuk biaya vaksin di Singapura, ya saya jadi bingung. Kalaupun saya bawa surat dan sudah divaksin di Indonesia pakai Sinovac, ternyata hal ini dikabarkan tidak berlaku bagi Singapura. Informasi ini mengejutkan saya. Untuk masuk ke Singapura tetap harus dikarantina beberapa hari dan membayar biaya $2.000 Singapura yang ditanggung sendiri oleh para turis. Atau ya ke Singapura bayar $400 untuk divaksin, kemudian setelah divaksin makan-makan dijual lalu balik lagi ke Jakarta. Ya silahkan juga. Ini asli membuat saya bingung. Dunia pervaksinan ini bagaimana sih sebenarnya? Gak standar banget. Mana yang standar dunia? Mana yang standar WHO? Mana yang untuk kepentingan globalis? Mana yang untuk kepentingan nasionalis? Bubras semuanya. Dengan beragam informasi ini tetap ada bunyi ting di kepala saya. Bener deh, semua ini bagi saya orang yang bodoh ngaku pintar ini langsung saja mengambil kesimpulan. Apapun keputusannya, sepertinya ada sebuah grand plan bagi semua manusia untuk tidak lagi bisa dengan mudah melakukan cross border country, menyeberang ke negara satu dengan lainnya untuk waktu yang lama. Manusia di lockdown di negara masing-masing. Menyeberang ke negara satu ke negara lainnya sampai 1 hingga 2 tahun ke depan seperti dulu lagi itu dibatasi. Hal ini pastinya akan membuat ekonomi dunia slowing down. Kalau ekonomi dunia melambat, bergerak turun, ini berbahaya. Bagi pemikiran old mind, ini berbahaya. Bagi yang tidak peduli, ini lebih berbahaya. Bagi yang tidak paham, lebih ambiar lagi. Apalagi yang tidak paham dan tidak peduli adalah yang punya power bernegara seperti para politikus dan pejabatnya. Namun bagi new mind, ini adalah peluang. Inilah yang kita nantikan untuk menatap perekonomian, kesehatan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. E-rupiah dan digital payment serta printing money ambil momentum sekarang. Saya tahu sekali di pejabat negara saat ini banyak yang menantikan keberanian pejabat terasnya untuk bertindak ala new mind. Sabar ya, kita ini para new mind siap kok berkontribusi untuk negara. Oh ya, ini juga bukan mentang-mentang Bosman punya emas digital payout system yang namanya dinaran loh ya. Kita ngomongin mempromosikan e-rupiah dan digital money, bukanlah. Tapi memang karena new mind ini mikirnya progresif agresif, maju ke depan dan selalu mengambil peluang, terutama peluang yang membuat bangsanya berdaulat. Sekarang dunia dalam tekanan second wave COVID, strategi COVID, vaksin, dan di setiap negara itu selalu mementingkan domestiknya terlebih dahulu. Karena itu jika pemerintah peduli dengan rakyatnya dan melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas menjadikan Indonesia global player, inilah masa tepat kita bertindak, berdaulat, dan ambil kendali negara tanpa menggunakan kekuatan asing. Oke, kita jelaskan untuk kesekian puluh kalinya cara bernegara agar menjadi negara superpower mirip strategi Tiongkok dan Amerika. Amerika menggunakan strategi printing money itu di tahun 30-an dengan strategi yang disebut Green Deal untuk membangun jalanan criss-cross saling silang di Amerika untuk meningkatkan industri mesin, manufaktur, kendaraan bermotor, mobil kereta api, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1971 untuk membangun hampir di semua sektor di Amerika hingga puncaknya mencetak uang untuk meminjami negara sekutu serta negara miskin yang akan dikendalikan sumber daya alamnya, itu mereka lakukan. Dicetak dolar dengan underlying oil atau disebut dengan petrodolar adalah awal dari percetakan dolar secara masif di awalnya di tahun 70-an tersebut. Hingga saat ini 65% uang beredar di dunia di luar Amerika adalah dolar. Tiongkok meniru sejak tahun 1989. Dalam 20 tahun hingga tahun 2008 Tiongkok membangun gila-gilaan negaranya, membangun dam, jaringan listrik, power plant, jalanan, perumahan, pertanian, teknologi, dan jutaan industri rumahan untuk membanjiri dunia dengan produk-produk Tiongkok. Semua ini menggunakan renminbi yang hanya beredar di dalam Tiongkok. Sekali lagi, ini harus huruf besar dan kapital, beredar di dalam Tiongkok. Jadi kembali ke peluang Indonesia ke depan bagaimana? Lakukan apa yang Amerika lakukan, lakukan seperti apa yang Tiongkok lakukan. Printing money berbasis 100% produk lokal untuk industri, manufaktur, dan produsen barang. Semuanya menggunakan e-rupiah dan digital payment system. Pasti di tahun 2045 Indonesia negara superpower. Wah, ini ora jal.